Halo teman-teman. Nah, di sini aku Jakendra dan di sini aku akan menjelaskan dan membahas mengenai salah satu materi yang ada di mata kuliah Scientific Computing untuk lab ya. Nah, itu adalah Riemann integral. Nah, Riemann integral itu dibagi jadi 4 bagian nih, teman-teman. Ada left, right, middle, sama trapezium. Nah, bedanya sama gunanya tuh apa? Nah, itu aku bakal jelasin dulu. Ini aku udah buka IDE aku atau compiler aku menggunakan PyCharm. Kalau kalian menggunakan yang lain harusnya sama sih. Nah, aku bakal jelasin dulu. Kira-kira tuh fungsinya apa sih? Gunanya apa? Nah, ini ya teman-teman, aku buka ini aja. Nah, kita punya 3 jenis nih. Kayak tadi aku bilang, ada left, right, middle. Trapezium aku buka di tab baru ya nanti. Aku jelasin nanti. Ini soalnya basicnya ini dulu. Left, middle, right gitu ya. Nah, fungsi dari integral atau Riemann integral itu sebenarnya simple. Dia pingin tahu luas yang terdapat di bawah suatu garis itu berapa? Berapa satuan gitu. Nah, kita bisa ambil contoh ini deh. Ambil aja yang salah satu lah. Ini sebenarnya sama semua sih. Yang kayak gini. Kita punya garis ini. Kotaknya kalian jangan liatin dulu. Kotaknya nanti. Kita liatin nih garis ini nih. Nah, menggunakan Riemann integral, kita ingin tahu luas di bawahnya berapa. Berapa satuan menggunakan kotak-kotak ini atau persegi panjang gitu. Jadi nanti kan tinggal gini aja. Persegi panjang ini, tambah persegi panjang ini, tambah persegi panjang ini, tambah persegi panjang ini. Udah. Nanti itu bakal estimasi kira-kira bakal dapat luasnya. Ingat ya teman-teman, estimasi. Nggak bakal dapat jawaban fixnya. Bakal kira-kira mendekati aja gitu. Karena kan pakai kotak-kotak ini. Nah, kalau kalian nyadar juga nih, kan left point ya namanya. Karena dia left point, dia selalu bakal nyentuh ujung ini, ujung kiri ini. Kalau right, nyentuh ujung kanan ini. Kalau middle ya tengah gitu kan ya. Nah, kalau misalnya left, kalau kalian lihat nih, ini kan ada gap segitiga nih. Kita hitungnya kotaknya, persegi panjangnya, bukan hitung segitiganya. Artinya ini bolong nih segitiganya, teman-teman. Sedangkan garisnya di sini. Artinya karena ini bolong, jawaban yang kita dapat menggunakan Riemann integral itu nggak mungkin lebih dari atau sama dengan luas asli ya. Karena kan bolong. Sedangkan kalau right, kebalikannya. Dia melebihi garis ya, segitiganya nih. Jadi kalau kita pakai right, justru kita malah dapat luas yang lebih gede dari luas asli ya. Kalau middle bisa lebih gede, bisa lebih kecil. Nggak tahu kita. Tergantung soalnya juga sih, tergantung konteksnya gitu. Nah, coba kalau misalnya kalian masih bingung, aku, atau mungkin kalian udah ngerti juga sih, aku bakal mulai ini ya, ke codingnya gitu. Tapi ini prinsipnya begini. Pakai kotak-kotak ini untuk mencari luas ya gitu. Nah, ini aku pakai salah satu soal yang ada di lab. Bukan lab, ini di BlueJack ya. Di BlueJack, ya lab juga sih. Di BlueJack, yaitu menggunakan left, right, middle untuk mencari hasil dari luas ini nih. Integral ini. Nah, di sini diminta 30 evenly spaced grid points. Ini points ya. Bukan 30 kotak, tapi 30 titik. Nah, ini kalau kita balik lagi nih ya. Kan A ke B. Luas di bawah garis ini dari A ke B kan. Kotaknya ada berapa? Ada 4 kan? Ada 1, 2, 3, 4 kotak nih. Titiknya tapi yang terlibat berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Dia 5 titik, tapi kotaknya 4. Artinya kotaknya, jumlah kotak itu akan selalu jumlah titik dikurang 1 gitu ya. Jadi misal gini nih, ada 30 titik, artinya kotaknya 30 min 1, 29 gitu teman-teman. Nah, ini juga pakai segi panjang ya, lebarnya tuh selalu sama, yang beda tuh selalu tinggi ya. Ini bakal ngefek ke coding kita nanti. Oke, coba kita mulai ya. Nah, ini kita mulai aja menggunakan ID kita masing-masing. Yang pertama tuh pasti kita butuh NumPy SNP ya. Ini singkatannya, kita singkat sebagai NP aja. Nah, ini left Riemann gitu ya. Kita mulai left Riemann. Nah, yang pertama kita butuh adalah batas bawah sama batas atas. Kita bilang aja batas bawah tuh A ya. Batas bawah berapa? Min 3. Oke, batas bawah tuh min 3. Batas atas tadi 3 ya, kalau ya 3. Nah, N itu adalah jumlah titik. N itu adalah jumlah titik. N adalah jumlah titik, bukan kotaknya. Oke? Artinya kalau kotaknya nanti itu bakal N min 1 gitu ya, teman-teman. Nah, ini kita udah ada properti ya. Tinggal kita taruh fungsi dulu. Fungsi apa tadi? Nah,
Fungsinya kalian gak usah turunin, gak usah integralin, langsung aja fungsi asli ya apa adanya. Nah, kita bakal lagi turn hasilnya. 4x pangkat 4, kalau misalnya di Python kan jadi 4 dikali x pangkat 4 gitu kan ya. Terus tambah 2x pangkat 3, jadi tambah 2 dikali x pangkat 3 dikurang 6x. Oke, dikurang 6 dikali dengan x. Oke, dah stop gitu aja. Lalu dari sini kita tinggal bikin lebar dari kotaknya berapa. Nah, kalau kalian lihat nih ya, kan mereka selalu sama lebarnya. Yang beda cuma tinggi ya. Lebarnya cara hitungnya gimana? Gini, kita hitung dulu. Dari A ke B itu berapa sih range-nya? Misalnya 1 sama 5, artinya kan range-nya 4 dong. Ya kan? Dari A ke B, misalnya 1 sama 5, range-nya 4. Kalau gitu, artinya tinggal lebarnya tuh B min A dong. 4 dapatnya dari mana? Dari 5 min 1, sama juga di sini. 3 minus min 3, artinya range-nya 6. Gitu aja. B min A. Dibagi dengan berapa? Jumlah kotaknya. N min 1 kan, tadi aku bilang 29. Nah, udah. Oke, kita udah dapat lebar. Tinggal kita cari aja lah Freeman-nya. Oke, Live Freeman tuh rumusnya apa? Nah, kan dia menggunakan sistem kotak. Dia jumlahin semua kotak yang ada menjadi luasnya. Jadi kalau misalnya gitu ya, kotak lebar dikali panjang kan, rumus luasnya, lebar dikali panjang, atau lebar dikali tinggi ya dalam scenario ini. Nah, gini teman-teman. Lebarnya kan selalu sama. Evenly spaced kan, lebarnya tuh selalu sama. Yang beda cuma tinggi ya udah. Kalau misalnya lebar yang tinggi doang kan kita bisa menggunakan properti aljabar. Lebarnya selalu sama, tingginya kita tinggal kali gini aja kan, tambahin semuanya aja. Nah, tambahin apa? Tambahin tingginya dari mana? Dari awal sampai akhir gitu. Terus tinggal print aja. Left Riemann gitu teman-teman. Nah, ini kalau kita run ya, run main. Oh, ini bentar. Ini aku taruh di tes ya, sorry. Run tes. Bentar, ini oh Y tadi Van, sorry. Ini aku belum tulis Y-nya ya. Oh iya, aku lupa, sorry. Ini kita udah ada A, B, sama N. Tinggal kita initiate dulu. X-nya adalah np.lin space, karena dia bentuknya koordinat. A, B, terus N. Ini emang udah pasti kayak gini kok. Batas atas, batas bawah, sama jumlah kotaknya. Atau jumlah titiknya, sorry. Nah, Y-nya, ingat teman-teman. Kalau misalnya di koordinat ya, X sama Y itu kan hubungannya gini. Kita masukin X ke Fx, menghasilkan Y kan. Jadi ini langsung aja, Fx aja. Kalau kita run nih, kan tes. Nah tuh, ini luas yang kita dapat apabila menggunakan left Riemann. Kalau red gimana? Nah, kalau red gini aja teman-teman. Kalian copy paste aja ini. Yang beda karena gini. Yang beda kan cuma sisinya doang. Yang satu di kiri, satu di kanan. Ya udah, kalian kopas aja nih. Ini right ya, right Riemann. Nah, bedanya di mana? Ini mah sama semua propertinya. Yang beda cuma di sini. Tadi kan dia dari awal sampai n-1. Ini kebalikannya aja. Dia sampai 1, sampai awal ya, sampai gini aja. Udah, ini right ya. Udah, tinggal dibalik bagian sini doang, teman-teman. Right. Nah, gitu. Coba kita print. Nah, tuh. Dapat. Nah, ini yang kayak aku bilang. Kalau left, itu kita bakal dapat kurang dari luas asli ya. Kalau right, dapatnya lebih dari luas asli ya. Jadi jangan bingung, teman-teman, kalau hasilnya beda. Emang hasilnya beda, pasti. Udah pasti hasilnya beda, gitu. Nah, udah left, right, sekarang middle, teman-teman. Kalian kopas lagi atau enggak? Sebenarnya bisa sih kalian kopas lagi, tapi mendingan jangan deh. Kita bikin baru aja. Karena ini sedikit beda. Ini mid Riemann ya. Sorry. Nah, A sama B sama lah. Kan batasnya nggak pernah berubah. Nah, itu sama nih. N sama dengan 30. Nah, lebarnya sama. B min A bagi N min 1. Yang beda itu pas kalian initiate X-nya. X-nya udah nggak pakai ini. Kenapa? Kan X-nya bukan di kiri kanan kotaknya lagi, di tengah. Kalau gitu kita nggak bisa langsung. Kita harus pakai rumus. Rumusnya apa? Kayak gini, teman-teman. X dari yang 0, oke? Kenapa 0? Karena itu yang bagian kirinya. Oke? Salah, sorry. Bukan 0, bukan 0. Sorry, sorry. Dia tuh n-1. Jadi yang kiri sama kanan ditambahin dulu. X, ini harusnya ada titik 2 ya. Terus ini yang kanan. Nah gitu. Baru dia dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena kan dia ambil titik tengahnya. Kita ambil yang titik kirinya, ditambah titik kanannya,
baru itu dibagi dua. Udah gitu aja. Ini X mid nih, sorry. X mid nih. Nah, untuk Y mid gimana? Ya, sama aja. Kayak FX. Tapi FX-nya kita nggak masukin X biasa. Kita masukin X mid. Gitu aja. Nah, gini teman-teman. Kalau misalnya printnya gimana? Atau mungkin hasilnya gimana? Mid, Riemann. Hasilnya gimana tuh? Sama aja. Lebar kali sum. Kita nggak usah pakai rumus-rumus aneh lagi nih. Satu sampai sampai n min satu nggak usah. Tinggal totalin aja yang tadi. Y mid. Selesai. Gitu. Lalu kita print. Gitu. Nah tuh, dapatkan di antara kedua ini kan kurang dari, ini lebih dari, ini tengahnya kira-kira di sini. Jadi ini sebenarnya yang mana yang paling akurat? Ya udah pasti yang paling akurat middle karena dia ambil titik tengahnya gitu. Trapesium lebih konsisten lagi teman-teman. Nah trapesium kayak gini, dia udah nggak pakai kotak, dia pakai trapesium kayak gini nih. Jadi ini garis ya, ini trapesium ya. Udah bukan kotak, dia pakai trapesium kayak gini nih. Jadi dia gabungan antara kiri sama kanan gitu. Terus nanti pakai luas trapesium, udah nggak pakai luas persegi lagi. Kalau di codingnya gimana? Ya udah, untuk codingnya teman-teman sebenarnya gampang, jujur ini gampang banget. Kalian tinggal kopas ini aja. Yang middle tuh kalian kopas aja. Kenapa? Karena kalau misalnya ini trapesium ya, trapesium nih, yang bedain di bagian sini doang teman-teman. Ini semuanya sama. Yang beda tuh cuma di sini. Ini trapesium ya, trapesium gitu. Lebar dikali nggak dikali sum, tapi diganti. Kita ganti dengan y 0, oke, ditambah y sampai n-1, oke. Nah, habis itu ditambah 2 dikali sum. Kenapa? Karena kalian ini kalau nyadar ya, ini kan sebenarnya cuma rumus trapesium aja. JSS kali T bagi 2, gitu. Makanya nanti ini bakal dibagi dua semua nih. JSS, ini JSS nih. Jumlah sisi sejajar, dikali lebar atau dikali tinggi ya, nanti dibagi 2 di ujungnya. Nah ini, 2 dikali sum, oke. 2 dikali sum, sumnya apa? Y dari 1 sampai n-1. Udah, gitu aja. Baru mereka dibagi 2. Gitu. Terus kita coba print deh. Oke, kalau kita print jadi... Oh, sorry. Ini kayak aku udah salah nih. Ini harusnya bukan titik 2. Nah, itu teman-teman. Dapatnya 391. Udah, gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita pakai left, ini left ya pertama. Dia dapatnya 384. Lumayan kecil kan ya? Dibandingin sama berikutnya 399. Jauh lebih gede kan? Beda 15 nih, lumayan gede tuh. Karena emang cara kerja left sama right emang begitu. Kalau left pasti lebih kecil, right pasti lebih gede. Kalau middle, ya di tengah kedua ini kan, 387. Kalau 391 pakai trapesium, lebih akurat lagi, dapatnya 391. Ini yang paling akurat. Trapesium itu paling akurat. Gitu, teman-teman. Nah, oke. Itu penerapan dari Riemann integral dan juga cara codingnya ya. Gitu. Jadi sebenarnya, kalian tuh kalau misalnya mau memahamin codingnya, ingatnya gitu aja. Atau mungkin ngertiin ya. Left sama right, beda di sini doang. Middle sama trapezium beda di sini doang juga. Sama semua gitu. Ingatnya gitu aja. Oke, kalau gitu sekian dari saya dan mohon maaf ya bila ada kesalahan atau mungkin kebingungan gitu. Oke, sekian dari saya dan terima kasih semuanya. Selamat belajar ya.